Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Renungan pagi Natal dengan tema marilah kita ke Bethlehem akan dilayani oleh saya sendiri. Mari kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 127, bait pertama dan keempat. Pasal 2 ayat 15. Injil Lukas ayat 15. Mari dengan berdiri kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Amin. Silakan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh diperkaya oleh karena Engkau datang menjadi manusia. Sehingga kami yang hina dan miskin ini, kami layak menghampiri Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah kami dan basuhlah kami oleh karena kasih sayang-Mu, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman. Roh Kudus menyertai kami dalam mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, seringkali dalam perayaan Natal, ketika memasuki bulan Desember, semua orang Kristen penuh dengan kesibukan mempersiapkan Natal. Tidak tertinggalan berbagai kesibukan itu juga mempersiapkan rumah, lalu memikirkan apa yang akan dipakai, apa juga yang akan disiapkan untuk hidangan istimewa pada hari istimewa. Dan tidak sedikit juga pada masa ini, banyak orang pergi ke mal, dan di mal dihias dengan berbagai hiasan yang begitu menarik. Bahkan di sana ada tokoh yang tidak ada kaitannya dengan Natal. Sinterklas atau Santa Claus menjadi pusat dan foto-foto Natal. Dan kebanyakan orang yang mengunjungi mal.
Tetapi apakah yang terjadi pada peristiwa Natal pertama? Di mana malam kelahiran juru selamat. Tadi malam Bapak Pendeta sudah mengkhotbahkan di ayat yang sebelumnya, di ayat 13 dan 14, bagaimana bala tentara sorgawi datang memberitakan tentang kelahiran juru selamat. Dan berita ini pertama-tama didengar oleh para gembala di padang rumput atau di padang penggembalaan. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika malaikat Tuhan datang kepada para gembala, mengunjungi gembala, memberitakan berita tentang kelahiran juru selamat, berita yang begitu agung dan besar ini diberitakan langsung oleh para bala tentara sorgawi. Penjelasan yang begitu jelas disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi malam tentang siapa bala tentara. Luar biasa, satu yang sangat istimewa, peristiwa yang begitu agung. Allah melawat manusia. Kasih yang tiada batas itu dinyatakan kepada manusia. Allah sendiri datang di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih jemaat Tuhan, para malaikat hanya menyatakan diri kepada para gembala sebentar saja. Memuliakan Allah di depan para gembala. Peristiwa yang begitu menakjubkan disaksikan langsung oleh para gembala. Dan setelah itu, bala tentara surga kembali ke surga. Kembali ke tempat di mana mereka berasal. Dan berita yang sangat jelas itu, kalau kita kembali melihat di dalam Lukas 2, sebelumnya di ayat 11, malaikat memberitahukan kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan di ayat 12, para malaikat juga memberitahukan tandanya sebagaimana yang dinubuatkan di dalam Yesaya. Dan selanjutnya setelah mendengarkan berita dari para bala tentara sorgawi, para gembala ini bergegas membuat satu komitmen dan tindakan yang jelas. Mereka setelah diberitahukan bahwa mereka dapat menemukan Raja yang Maha Tinggi, Mesias yang sudah lahir itu, mereka diberitahukan langsung oleh para malaikat. Dan para gembala ini bergegas. Di ayat yang ke-15 dikatakan oleh para gembala seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem. Kalau tadi saya sudah membacakan Lukas 2 ayat 11, ketika para malaikat memberitakan kepada para gembala bahwa hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Perhatikan baik-baik. Para malaikat tidak memberitahukan bahwa di Bethlehem, tapi dikatakan di kota Daud. Dan para gembala menerjemahkan langsung bahwa Mesias lahir di kota Daud, yaitu kota Bethlehem. Ini perlu kita perhatikan baik-baik. Ketika para malaikat mengatakan kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud. Dan para gembala mengetahui bahwa kota Daud hanya ada di Bethlehem. Kota kelahiran. Asal-usul Daud berasal dari Bethlehem. Isai ayah Daud dari Bethlehem. Ada yang istimewa. Para gembala ini, seringkali orang mengatakan para gembala adalah orang-orang rendah, orang-orang miskin, orang-orang tidak berpunya. Tetapi kalau kita melihat apa yang mereka tahu, bahwa kota Daud itu adalah Bethlehem, berarti mereka bukanlah orang sembarangan. Seringkali kita menerjemahkan orang miskin, orang rendah,
tidak bersekolah kalau kita mendengarkan khotbah-khotbah tentang para gembala yang mendengarkan berita dari malaikat. Tetapi ketika kami membaca kembali tulisan dari para penafsir, teolog-teolog Alkitabiah, mereka mengatakan bahwa para gembala ini kemungkinan adalah orang saleh, karena tidak sembarangan orang dapat berita yang begitu besar dan agung. Tuhan tidak pernah salah memilih orang. Berita ini diberitahukan kepada para gembala. Allah sudah menentukan siapa yang akan mendengarkan berita yang agung ini. Jangan lupa, Allah mengenal setiap orang. Allah mengenal pikiran orang, Allah mengenal hati orang. Para gembala ini sudah ditentukan oleh Allah untuk mendengarkan berita yang agung ini. Ternyata pada malam kelahiran Juru Selamat, di sebuah padang rumput berkumpul para gembala. Orang-orang yang sudah disiapkan Allah, ditentukan oleh Allah untuk mendengarkan berita yang agung ini. Dan ketika mereka mendengarkan berita ini, jelas reaksi mereka. Mereka tidak menunda, mereka tidak lagi mengatakan sebentar. Begitu mereka takjub melihat kemuliaan Allah, ada respon yang mereka berikan. Mereka katakan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Pemahaman yang benar tentang firman Allah membawa para gembala ini dapat bertemu dengan Juru Selamat. Bayangkan kalau mereka tidak mengerti bahwa kota Daud itu Bethlehem. Bayangkan kalau mereka tidak belajar Taurat. Bayangkan kalau mereka tidak ada di Bait Allah atau di sinagog. Bayangkan kalau mereka tidak mengerti firman Allah. Maka ketika berita ini datang di kota Daud, mereka akan bertanya, di mana kota Daud itu? Tetapi ketika mereka dengar dari para malaikat di ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Hari ini Mesias yang dijanjikan itu sudah datang, sudah lahir. Dia lahir di kota Daud. Dan mereka tahu kota Daud itu adalah Bethlehem. Jemaat Tuhan yang terkasih, para gembala ini sedang menantikan Mesias. Mereka sedang menantikan Juru Selamat. Dan Allah datang kepada orang-orang yang menantikan Dia. Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah kita menyepelekan harapan kita dan penantian kita akan Tuhan. Tuhan tidak pernah menyepelekan penantian. Ketika kita rindu bertemu dengan Tuhan, ketika kita rindu mencari Tuhan, Tuhan akan menyatakan diri. Para gembala, mereka memang orang-orang yang seringkali dikatakan termarginalkan. Mereka mungkin orang yang hanya tidurnya di padang rumput menjaga domba. Karena kenapa tidak di padang? Memang di malam-malam di tanah Yehuda. Para gembala memiliki satu tradisi. Mereka tinggal di padang bersama domba-domba mereka. Mereka menjaga domba-domba. Dan pada malam itu, penantian mereka akan Juru Selamat terjawab. Hari ini telah lahir bagimu. Dan mereka mendengarkan langsung dari para malaikat, bala tentara sorga. Begitu mereka mendengarkan berita yang agung ini, langsung dari sorga datang para utusan Allah sendiri menyatakan kepada para gembala bahwa Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, Mesias itu sudah lahir. Dan mereka memberikan respon, marilah kita pergi ke kota Daud, ke Bethlehem. Mereka tidak katakan mari kita pergi ke kota Daud, tapi mereka langsung tahu tempatnya, Bethlehem. Dan mereka katakan mari kita melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya para gembala tergesa-gesa meninggalkan domba-domba mereka dan pergi untuk bertemu dengan Kristus.
Mereka tidak berhenti, mereka tidak tunggu, mereka tidak menunda, tapi mereka langsung bertindak untuk bertemu dengan Raja Damai di Bethlehem. Tempatnya mereka tahu, alamatnya mereka tahu. Mereka tidak menunda untuk bertemu Mesias. Jemaat yang terkasih, tidak terbayangkan bagaimana kalau mereka menunda. Bagaimana mereka mengabaikan. Pasti mereka tidak dapat bertemu. Jemaat yang terkasih, itu sebabnya berbahaya bagi kita kalau kita kehilangan kesempatan untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan kekal dan juru selamat. Banyak orang Kristen seringkali menunda-nunda untuk bertobat, menunda-nunda untuk datang kepada Kristus. Saya masih muda, masih enak bergaul dengan yang jahat, masih enak memegang rokok di tangan saya, masih enak berbohong, masih enak menipu, masih enak berbicara yang kotor, masih enak bergaul dengan hal-hal yang tidak bertanggung jawab, masih tidak bertanggung jawab dengan hidupnya karena berpikir saya masih muda. Untuk apa masih muda bertobat? Untuk apa masih muda sungguh-sungguh ikut Tuhan? Toh nanti sudah umur paruh baya menjelang ajal. Saya seringkali berkata, kalau mati tidak tunggu tua. Kematian datang tidak tunggu usia tua. Yang mengerikan adalah ketika kita membuang kesempatan untuk datang mencari Kristus, untuk datang kepada Kristus. Banyak orang Kristen tahu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tapi mereka mengabaikan itu. Gereja nanti saja. Toh gereja tidak pergi kemana-mana. Para pendeta adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang setia berdoa. Toh gereja juga sekarang bisa online. Kalau tidur sampai siang, nanti bangunnya di jam 12. Toh buka YouTube ada banyak gereja. Jemaat Tuhan yang terkasih, tidak demikian dengan para gembala. Mereka mendengar berita yang agung ini. Dan mereka memberikan respon, mari kita pergi ke Bethlehem. Saat ini kita tidak perlu pergi ke Bethlehem. Albert Barnes mengatakan, kita tidak perlu pergi ke Bethlehem, tapi mari kita perlu mengarahkan keyakinan kita kepada juru selamat kita. Mari kita mengarahkan keyakinan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Allah dan kita melakukannya. Mari kita mendengarkan firman Allah dan bertobat, tinggalkan dosa. Tinggalkan cara hidup yang sia-sia. Dan marilah kita menaati kehendak Tuhan. Bahaya kalau kita itu menunda untuk datang kepada Kristus. Bahaya kalau kita menunda untuk menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Saya senang melayani anak-anak. Banyak orang yang tidak percaya bahwa anak-anak di usia 2 tahun sudah bisa diajak berdoa. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati. Saya senang di awal-awal berdirinya gereja GKRI Alkesem, Tuhan mengirim 80 anak untuk saya layani. Dan saya berdoa dengan mereka pribadi. Memang akhirnya saya melihat Tuhan bekerja begitu agung, begitu luar biasa dalam diri anak-anak. Dan sampai hari ini saya terus giat mau berdoa untuk setiap anak-anak, remaja dan juga remaja, untuk mereka datang kepada Tuhan. Biasanya anak-anak begitu respon, begitu mendengar nama Tuhan mereka merespon. Jemaat Tuhan yang terkasih, bukan saja anak-anak. Setiap orang kita dipanggil oleh Allah untuk datang kepadanya. Jangan menunda. Jangan menunda untuk datang kepada Kristus. Jangan biarkan penghalang apapun menghalangi kita untuk datang kepada Kristus. Jangan di perayaan Natal ini kita datang mencari Santa Claus.
Buang semua dongeng tentang Santa Claus. Buang dongeng yang tidak ada kaitannya dengan Natal. Buang semua mitos-mitos yang tidak ada kaitannya dengan Natal. Natal adalah berita yang besar. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat di kota Daud. Dan para gembala ini meresponi. Mereka datang dan mereka bertemu langsung dengan Raja Damai. Yesaya menubuatkan 600 tahun sebelum kedatangan Kristus. Yesaya rindu melihat hal ini, tetapi dia tidak mendapatkannya. Para gembala mendengarkan berita itu dan mereka bertemu langsung dengan Yesus Kristus. Hari ini kita dengarkan lagi firman Tuhan ini. Mari jangan menunggu. Kita datang kepada Kristus. Apa persoalan kita? Mari kita serahkan kepada Kristus. Mari kita bertemu dengan Juru Selamat kita yang telah datang. Dia mau menjadi sahabat dengan kita. Dia mengangkat kita. Dia memberdamaikan kita dengan dirinya. Dia memberikan kita kebahagiaan kekal. Dia memberikan jawaban atas tiap-tiap pergumulan kita. Mari kita pergi ke Bethlehem. Mari kita datang kepada Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Banyak orang Kristen bertemu saya, sulit berdoa. Saya katakan tidak sulit berdoa. Kalau kita mau berdoa. Tidak sulit untuk mengikuti ajaran firman Tuhan. Kalau kita mau taat. Mari hari ini kita membuat satu komitmen baru. Saya mau datang kepada Juru Selamat saya. Dan saya tidak mau menunda. Kita datang kepada Kristus yang memberikan kita kedamaian. Dia telah datang. Mari kita datang kepada Dia. Kita menyambut Dia. Kita memberikan diri kita, hidup kita, hati kita kepada Dia. Seorang yang masih berpacaran, begitu banyak rayuan domba. Banyak yang lagi pacaran. Kamu menjadi pacar saya berikan semuanya. Hati saya domba. Nanti setelah menikah, hatinya setengah. Tidak diberikan semua. Waktu pacaran begitu luar biasa. Tapi kita tidak demikian. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Allah, kita berkomitmen, Yesus Kristus inilah hati saya. Inilah diri saya, inilah sepenuhnya. Karena Dia sudah memberikan hidupnya untuk kita. Dia telah datang, mari kita menyambutnya. Amin. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman. Firman mengajarkan kami untuk datang kepadamu. Sebagaimana para gembala tidak menunda. Mereka datang mencari Engkau di Bethlehem. Dan mereka bertemu dengan Engkau. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Ketika kami hari ini merayakan Natal, Engkau dapatkan kami. Kami belum sungguh-sungguh datang kepadamu. Tuhan, tolonglah kami supaya hari ini kami sungguh-sungguh datang kepadamu dan menyerahkan hidup kami kepadamu. Supaya kami menikmati Engkau Tuhan Raja Damai. Engkau yang telah datang di tengah-tengah kami. Engkau yang mendamaikan kami dengan diri-Mu. Engkau yang menjadi sahabat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bimbinglah kami untuk setia datang kepadamu. Bimbinglah kami mencari Engkau senantiasa. Bimbinglah kami mentaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.